Awal mula COVID-19 dan perkembangan kasus saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir dalam pertemuan rutin organisasi Karang Taruna Kecamatan Jetis. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Edi selaku Kepala Kecamatan Jetis yang sudah datang menyempatkan waktu dalam pertemuan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia sedang dilanda bencana pandemi COVID-19 yang pertama kali muncul di Cina pada akhir tahun 2019 dan telah menyebar ke seluruh dunia yang menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus yang saat terinfeksi akan muncul gejala demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Virus COVID-19 dapat menyebar melalui percikan atau droplet saat batuk atau bersin, dengan jarak jangkauan hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Virus ini menyebar dengan cepat sehingga pada Januari 2020, COVID-19 mulai merambah ke 31 provinsi di Cina. Selanjutnya, kasus infeksi juga ditemukan di luar Cina pertama kali pada tanggal 15 Januari di Thailand. Infeksi selanjutnya dengan cepat menyebar ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Mudahnya penyebaran COVID-19 membuat masing-masing negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mengunci akses masuk dan keluar sebuah daerah atau negara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lockdown mengharuskan sekolah, tempat umum, transportasi umum, bahkan industri ditangguhkan sementara. Beberapa negara yang melakukan kebijakan lockdown yaitu Cina, Italia, Denmark, Spanyol, dan beberapa negara lainnya. Kasus pertama COVID-19 diumumkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan temuan 2 kasus di Indonesia. Namun pada tanggal 3 sampai 5 Maret tidak ada penemuan kasus baru. Pada tanggal 6 Maret baru ditemukan kasus positif dengan jumlah 2 kasus. Setelah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan, meminimalisir interaksi dengan orang lain, dan meningkatkan kekebalan imunitas tubuh agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 antara lain dengan menetapkan protokol kesehatan sebagai hal yang wajib dipatuhi demi keamanan bersama. Protokol kesehatan tersebut antara lain selalu mengenakan masker, tidak menyentuh benda-benda di tempat umum, selalu jaga jarak minimal 1 meter, dan menjaga kebersihan. Pemerintah pun membuat gerakan tagar berupa hashtag Yuk di Rumah Saja yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang sehat, seperti sedang demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas. Salah satu upaya pemerintah lainnya dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 yang terus-menerus mewabah dalam suatu daerah adalah dengan dibuatnya peraturan mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tanggal 3 April 2020. Itu dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum. Dengan kebijakan tersebut, jelas sangat mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor perekonomian. Karena semakin meningkatnya kasus terinfeksi COVID-19, pemerintah memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM level 1 sampai 4. Pada Januari 2020, vaksin COVID-19 telah sampai ke Indonesia, namun perlu diuji terlebih dahulu dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan POM. Akhirnya, vaksin sudah bisa diedarkan, namun masih terbatas dan diutamakan untuk petugas kesehatan dan lansia. Untuk sekarang, sudah ada 6 vaksin yang diedarkan di Indonesia dan hampir seluruh warga Indonesia sudah mencapai dosis 2 dan sedang dalam program vaksin booster. Namun, untuk vaksin anak di bawah umur
12 tahun masih dalam tahap pengujian. Sudah banyak negara-negara yang tidak mewajibkan penggunaan masker seperti negara-negara di benua Eropa. Namun untuk di Indonesia memperbolehkan tidak memakai masker, tetapi hanya bisa di ruang terbuka dan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kasus COVID-19 pada bulan November ini meningkat dengan munculnya varian baru yaitu COVID-19 XBB. Meskipun sudah vaksin atau sudah pernah terjangkit sebelumnya, kita tetap tidak boleh lengah, selalu menjaga kesehatan, menaati protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin. Kita harus bisa menjaga diri sendiri karena yang tahu badan kita adalah kita sendiri, serta menjaga agar tidak menulari orang lain dan mengajak orang lain agar selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Demikian yang saya sampaikan mengenai awal mula COVID-19 dan perkembangan kasus saat ini. Bila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati hadirin, saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.